Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, informasi mengejutkan disampaikan oleh Densus 88 anti teror bahwa kurang lebih ada sekitar 1.125 anggota Negara Islam Indonesia atau NII di Sumatera Barat yang diindikasi akan menggulingkan pemerintahan sebelum tahun 2024. Dan informasi ini didapatkan pasca penangkapan terhadap 16 orang anggota NII di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Anggota NII aktif ini disinyalir akan melakukan aksi teror juga dengan menggunakan senjata tajam berupa golok. Ini sontak menuai reaksi beragam di masyarakat, khususnya para tokoh Minang mendengarkan informasi ini. Dan sejauh apa gerakan NII di Sumatera Barat dan seperti apa ancaman penggulingan pemerintahan sebelum 2024 yang akan dilakukan oleh NII. Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Benar dan memungkinkankah upaya penggulingan pemerintahan oleh anggota NII sebelum 2024? Kita akan diskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah sana ada Bung Al Haidar, pengamat teroris. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya ya, Mas Al Haidar ya. Kemudian ada Andre Rosiade, Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang yang juga anggota DPR RI. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dwi Anggia. Ya, di sebelah kiri saya ada Pak Mufti Makarim, tenaga ahli utama KSP Kantor Staf Presiden. Selamat malam Pak Mufti. Selamat malam Mbak. Ya. Di ujung sana ada Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa bergabung secara virtual bersama kami malam hari ini, seorang anggota keluarga dari salah satu tersangka teroris atau tersangka anggota NII yang sudah diamankan oleh Densus pada bulan Maret sebelumnya. Kami sengaja menyamarkan identitas dari narasumber kami malam hari ini atas permintaan dan kenyamanan narasumber. Dan saya akan memperkenalkan, kita sapa saja dengan nama yang bukan sesungguhnya, Mbak Mawar. Selamat malam Mbak Mawar. Selamat malam. Ya. Mbak Mawar, saya ingin bertanya sedikit mengenai proses penangkapan yang terjadi di anggota keluarga Anda. Bisa diceritakan nggak Mbak Mawar, seperti apa ketika itu suami Anda ditangkap atau diamankan oleh Densus? Dari awal penangkapan ya? Ya, ketika hari Jumat tanggal 25 Maret sekitar jam 12 menjelang sholat Jumat. Posisi suami Anda saat itu sedang berada di mana? Di luar rumah. Di luar rumah ya. Bagaimana proses penangkapannya? Anda sempat menyaksikan atau ada warga yang melihat? Kalau warga banyak yang lihat, kalau saya nggak lihat. Setelah itu apa yang terjadi Mbak Mawar? Kabarnya kepalanya ditutup, tangannya diborgol, kakinya diikat, terus didorong dimasukin ke mobil. Saat itu posisi anggota keluarga Anda hanya sendiri ya? Di rumah pas nggak ada orang, itu di luar rumah. Di luar rumah ya, oke. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi? Apakah Anda langsung diberitahu oleh aparat kepolisian mengenai penangkapan atau pihak Densus? Dari jam 12 penangkapan, jam 2 polisi ke rumah Densus. Apa yang disampaikan kepada Anda Mbak Mawar? Minta izin surat penggeledahan. Oke, kemudian yang dilakukan? Digeledah semua rumah. Apa barang bukti yang ditemukan oleh Densus saat itu di rumah Anda? Infocus rusak, laptop rusak, buku rekening, ATM, sama buku-buku kajian Islam. Buku-buku kajian Islam, laptop rusak, buku rekening ya. Kemudian apa lagi? Nah kalau di tenda anak saya, tenda bermain tuh, tenda camping. Itu juga diamankan? Iya itu dibawa. Saya udah bilang Pak itu punya anak saya, tetap aja dibawa.
Apa penjelasan dari pihak aparat saat itu kepada Anda, Mbak Mawar? Ya, dia ini surat ini Bu, saya ada surat izin penangkapan dari Densus, namanya ini, didampingi sama Pak RT, Pak Joro, sama Pak Wali, untuk izin geledah semuanya. Dijelaskan tidak keterlibatan suami Anda seperti apa di NII ini? Mbak Mawar? Maksudnya Bu? Dijelaskan tidak keterlibatan suami Anda atau peran suami Anda dalam kelompok NII ini? Dijelaskan kepada Anda? Waktu itu belum. Belum. Waktu itu belum. Cuma sekedar penangkapan kalau suami ibu terlibat gerakan ini. Kami juga mendapatkan informasi ada barang bukti berupa golok yang diamankan, benar Mbak Mawar? Kalau golok itu punya kawan suami, kebetulan habis panen sarang walet. Oke. Jadi golok itu digunakan untuk? Iya, untuk dibawa ke atas, ke gunung. Oke, iya, untuk mengambil sarang walet ya, golok itu digunakan. Oke, Mbak Mawar, boleh diceritakan sedikit atau tidak? Apakah ada mungkin tindakan yang menurut Anda tidak lazim dilakukan oleh suami Anda atau mencurigakan, seperti yang dituduhkan, misalnya mengikuti pengajian yang misterius, kemudian atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin Anda tidak paham betul atau tidak tahu? Kalau suami atau Densus maksudnya? Suami Anda pernah terlibat kegiatan yang mencurigakan mungkin yang Anda tahu atau seperti apa? Enggak. Setahu saya umum aja kajian biasa. Tapi ikut pengajian? Ikut. Biasanya kalau ibu-ibu nggak dilibatkan ya Bu? Tidak dilibatkan ibu-ibu ya? Tidak. Tapi sempat cerita nggak suami Anda ketika ikut pengajian apa saja yang dibahas di kajiannya? Sempat. Apa saja Mbak Mawar yang disampaikan? Ya memang pada dasarnya kan ingin daerah zina amanah udah visi nikah, ingin Islam tuh secara keseluruhan gitu. Jadi keseluruhan. Melaksanakan syariat Islam seperti itu? Iya, intinya seperti itu. Ada indikasi juga bahwa melaksanakan syariat Islam tidak hanya dalam keseharian tapi juga dalam kehidupan misalnya bernegara atau pemerintahan seperti itu? Ada. Ada juga dibahas? Iya. Seperti apa yang dijelaskan kepada Anda? Cuma ingin menerapkan syariat Islam aja dari segi hukum-hukum. Bagaimana, sempat nggak tahu bagaimana sih caranya untuk menerapkan syariat Islam? Karena kita kan negara Indonesia kan negara dengan ideologi Pancasila. Bagaimana suami Anda menceritakan bahwa ingin menerapkan syariat Islam itu? Gimana ya? Oke. Ya kalau dari hal kecil tuh diterapkan dari keluarga, dari misalnya ada ayat Al-Quran tentang ini kita terapkan, kayak saya lazina amanuku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu. Oke. Tapi tidak ada seperti yang disebutkan juga bahwa ada indikasi ingin melakukan aksi teror nih menggunakan golok yang tadi disebutkan. Iya, kalau nggak percaya ini aja tanya warga sekitar, tetangga-tetangga. Kami hubungan kami baik di sini sama warga sekitar gitu. Nggak ada yang kami bikin keributan, keonaran, nggak ada. Anda dan keluarga? Makanya pas penangkapan kemarin itu heran kan, warga setempat heran, Pak Wali heran, semua heran gitu. Kok nggak ada yang sangka-sangka gitu. Yang dengan aktivitas abang yang ini bengkel, yang ini gitu ya. Memang nggak ada yang. Tidak ada yang mencurigakan atau yang aneh-aneh istilahnya begitu ya? Karena memang ya Mbak, buktinya juga nggak ada. Nggak ada alat-alat untuk bom bahan peledak, nggak ada. Yang ditemukan tuh cuma buku-buku, ada panah sama golok, itu aja. Panah buat apa biasanya Mbak Mawar? Panah itu kan salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah. Panah, berenang, berkuda. Iya. Kemudian alat bukti yang Anda sebutkan seperti peledak itu tidak ditemukan ya? Kalau untuk alat-alat bahan peledak memang nggak ada. Oke. Selain ikut kajian itu, ada kegiatan lain yang suami Anda juga ikut nggak di daerah sekitar? Atau dengan warga di luar wilayah tempat tinggal Anda? Nggak ada. Tidak ada ya. Boleh tahu berapa lama Anda sudah tinggal di lokasi Anda domisili sekarang, Mbak Mawar? Kalau di sini udah sekitar 20 tahun, tapi aktif di ini sekitar 7 atau 8 tahun lah ya. Anda warga asli Minang?
Suami juga asli Minang? Saya asli Jakarta, kalau suami Minang. Oke, baik. Nanti saya akan kembali lagi ke Mbak Mawar ya. Saya ingin mendengarkan terlebih dahulu bagaimana respon dari Mas Al-Haidar. Kalau Mas Al-Haidar, kita mendengarkan tadi bahwa kegiatannya memang ada ikut pengajian. Iya, betul. Menjalankan syariat Islam dalam keseharian dan lain-lain. Anda melihat ini apakah memang ada indikasi atau potensi ini memang anggota NII yang hidup selnya di daerah-daerah? Ini ada indikasi yang sangat jelas karakteristik dari Mic-nya boleh ya. Anggota NII ya. Jadi saya melihat bahwa tapi NII itu terdiri dari banyak faksi. Oke. Jadi faksi-faksi dulu 14, kemudian pernah berkembang menjadi 32 faksi. Kemudian sekarang ini 18 faksi karena ada beberapa integrasi dan juga ada perkembangan munculnya faksi baru. Terus dari 18 itu kurang lebih ada 6 faksi yang boleh dikatakan faksi yang memiliki legitimasi yang rendah. Alias sudah dikondisikan oleh negara. Sudah dikondisikan dalam artian seperti dalam apa? Bukan murni lagi, bukan? Iya, tidak murni lagi, tidak asli lagi faksinya. Bukan faksi asli dari NII begitu. Jadi ada faksi yang sudah menjadi binaannya intelijen lah. Nah, ada yang dari Filah, ada yang Sabilillah, yang banyak terlibat di dalam gerakan-gerakan terorisme itu atau yang banyak dalam kegiatan-kegiatan militer kekerasan itu adalah faksi Sabilillah. Kalau Filah sangat sedikit begitu. Jadi tapi saya tidak melihat bahwa misalnya apakah ada barang bukti yang diperlihatkan ya. Biasanya kalau di rumah-rumah orang NII itu ada bendera NII, bendera merah putih dan ada lambang bulan bintangnya. Nah, kalau lambang bulan bintangnya di tengah-tengah itu berarti berasal dari faksi yang binaannya intelijen. Faksi palsu, NII palsu itu. NII palsu. Kalau yang murni? Kalau yang murni bulan bintangnya itu di bagian merahnya. Mungkin kita punya tayangannya nanti sambil diperlihatkan ya. Nah, tadi Anda sebutkan NII faksi palsu atau binaan intelijen. Apa fungsinya? Fungsinya banyak, karena dulu bisa untuk memenangkan Golkar dulu tahun 71, 79, 77. Maaf, saya potong sebentar Mas Al-Haidar. Ini lambangnya ya? Ini yang Anda bilang kalau bendera ini NII palsu ini. Ini bendera dari Zenzen Komara ini ya. Dari faksinya Zenzen Komara dan juga beberapa faksi Tahmid juga ada yang memiliki bendera seperti ini. Dan itu merupakan bendera dari faksi yang legitimasinya rendah. Atau sudah dibina oleh intelijen. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran lagi terhadap upaya pemberontakan? Bukan NII, itu pasti sudah mengatasnamakan NII. Tapi gerakannya lebih apa? Ke politik? Lebih ke politik, biasanya lebih untuk melayani. Misalnya kalau dulu waktu Pilpres antara Prabowo dengan Jokowi, itu kan ada spanduk yang menyatakan di situ bahwa orang-orang NII itu mendukung Prabowo. Terus ada benderanya seperti itu. Bulan bintangnya di tengah-tengah itu ini ini bendera abal-abal itu. Kalau yang NII. Yang asli itu bulan bintangnya di merahnya saja, kecil saja. Oh, di bagian warna merah saja. Bagian warna merah. Jadi dan itu sering dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Nah. Pak Prabowo dulu korban ya. Mic-nya digunakan boleh. Jadi kalau mendengar keterangannya Bang Al-Haidar, Pak Prabowo korban dong Bang? Korban Pak Prabowo. Jadi difitnah oleh mungkin lawan ada kekuatan-kekuatan intelijen yang bermain begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mungkin juga bisa konfirmasi ke Mbak Bunga, ada atau tidak di rumah Anda memiliki salah satu di antara bendera yang disebutkan Mas Al-Haidar tapi nanti kita jawab usai jeda, saat lagi Dua Sisi kembali.